Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sukmawati. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang dinamika kependudukan, di mana dinamika kependudukan ini merupakan suatu perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya kelahiran, kematian, ataupun migrasi penduduk. Baik, saya akan menjelaskan tiga konsep materi. Yang pertama, adanya bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Yang kedua, permasalahan yang diakibatkan dinamika penduduk. Dan yang ketiga, pengelolaan dan analisis data kependudukan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, masuk kepada materi pertama. Di sini ada bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Bonus demografi ini adalah suatu kondisi di mana usia produktif dari umur 15 tahun sampai 64 tahun lebih banyak atau lebih mendominasi di suatu negara daripada jumlah usia non-produktif. Bonus demografi ini tentunya akan mengakibatkan dampak terhadap pembangunan. Hal ini dapat berakibat baik ataupun berakibat buruk. Yang pertama, adanya dampak positif. Dampak positif dari bonus demografi ini dapat didapatkan oleh suatu negara apabila suatu negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam segi pendidikan ataupun kesehatannya. Yang pertama, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan baik fisik maupun sosial ekonomi guna membangun negara yang lebih maju. Yang ketiga, merubah pola pikir generasi muda penerus bangsa menjadi lebih kreatif. Dan yang terakhir adanya merangsang penanaman modal dan menjadi modal besar bagi negara, di mana merangsang penanaman modal ini dapat terlaksana apabila suatu negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, apabila sumber daya manusia di suatu negara tidak memiliki kualitas yang baik dalam segi pendidikan maupun segi kesehatan, maka akan timbul dampak negatif, seperti akan timbulnya pengangguran secara besar-besaran. Hal itu pastinya akan mempengaruhi suatu pembangunan di suatu negara karena banyak usia produktif yang tidak bekerja. Yang kedua, persoalan penduduk sangat berkaitan dengan lingkungan, di mana apabila jumlah penduduk di suatu negara tidak memiliki kualitas dalam segi lingkungan, maka suatu lingkungan yang akan didiami atau ditinggali oleh suatu masyarakat tersebut akan mengalami degradasi lingkungan seperti pencemaran air, udara, tanah, dan lain sebagainya yang akan membuat suatu lingkungan menjadi buruk. Dan yang terakhir adanya tenaga kerja yang akan didominasi oleh tenaga asing. Hal itu pastinya akan terjadi apabila sumber daya manusia tidak memiliki kualitas yang baik, sehingga pemerintah akan mendatangkan tenaga-tenaga kerja asing yang akan membantu pendapatan suatu negara tersebut. Baik, selanjutnya ada materi tentang permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk. Yang pertama, adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, kualitas penduduk yang rendah. Yang keempat, adanya jumlah penduduk yang besar. Yang kelima, adanya tingginya tingkat ketergantungan. Dan yang terakhir, adanya kepadatan penduduk. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan yang dapat diakibatkan dinamika penduduk apabila jumlah penduduk terus meningkat, sehingga di beberapa daerah akan mengalami kepadatan penduduk karena seperti contohnya di negara Indonesia, Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk yang tinggi di negara Indonesia. Hal itu karena Pulau Jawa merupakan pusat administrasi, pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan, sehingga banyak orang-orang yang dari luar Pulau Jawa menetap di Pulau Jawa sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi.
Hal itu tentunya akan mengakibatkan dampak-dampak lainnya yang dapat memperburuk suatu negara dalam segi pembangunannya. Terus adanya tingkat ketergantungan yang tinggi, di mana hal ini dapat terjadi apabila usia produktif tidak bekerja, sehingga beban tanggungan bagi usia produktif akan lebih banyak karena banyak usia produktif yang tidak bekerja. Usia produktif tersebut akan menanggung jumlah usia non-produktif. Namun apabila jumlah produktif tidak bekerja, maka jumlah usia produktif yang bekerja akan lebih banyak menanggung beban ketergantungan dari usia produktif maupun non-produktifnya. Baik materi terakhir adanya pengelolaan dan analisis data kependudukan. Yang pertama adanya sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan ini yang pertama adanya sensus penduduk, di mana sensus penduduk ini merupakan data kependudukan di mana penyusunan atau pengelolaan data tersebut dimulai dari aspek sosial, demografi, serta ekonominya. Di sini ada beberapa jenis sensus penduduk. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, dibagi menjadi sensus penduduk, sensus perumahan, sensus industri, dan sensus pertanian. Dan yang kedua, sensus penduduk berdasarkan tempat tinggal, di mana sensus penduduk ini berdasarkan tempat tinggal dibagi menjadi yang pertama sensus de jure, di mana sensus ini merupakan pencacahan yang ditujukan kepada setiap penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di suatu daerah tersebut, sehingga penduduk yang merupakan bukan penduduk daerah tersebut tidak akan dilakukan sensus. Dan yang kedua adanya sensus de facto, di mana sensus ini merupakan pencacahan yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang pada waktu pelaksanaan sensus penduduk tersebut ada di daerah tersebut. Sehingga sensus de facto ini walaupun penduduk yang bukan bertempat tinggal di daerah tersebut, maka akan dilakukan sensus tersebut asalkan penduduk tersebut atau warga tersebut berada di tempat tersebut pada saat pelaksanaan sensus penduduk. Yang terakhir adalah berdasarkan cara pengumpulan datanya. Di sini ada registrasi penduduk, di mana registrasi penduduk ini dilakukan dengan cara pencatatan peristiwa-peristiwa penting tentang kependudukan, seperti kelahiran, kematian, migrasi penduduk, perceraian, dan adopsi atau pengangkatan anak. Dan yang terakhir adanya survei penduduk, di mana survei penduduk ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan sosial, ekonomi, psikologi, dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kependudukan secara umum. Baik, yang terakhir adanya analisis data kependudukan. Di sini, analisis data kependudukan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, seks rasio atau rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin ini merupakan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah pada waktu tertentu dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Dapat dilihat bahwa seks rasio jenis kelamin ini mempunyai rumus SR sama dengan M kali V kali 100, di mana SR ini mewakili rasio jenis kelamin, M mewakili jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah pada waktu tertentu, V mewakili jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, dan 100 merupakan konstanta. Konstanta ini artinya berarti mutlak, tidak bisa diganti dengan angka lain selain 100. Yang kedua, adanya diferensi ratio, di mana
angka beban ketanggupan, di mana angka beban tanggupan ini merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif dikali 100, di mana 100 ini juga merupakan konstanta. Dependensi rasio ini akan menghasilkan angka di mana jumlah penduduk akan menanggung beban beberapa orang penduduk yang tidak produktif. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.